look around, you're dragging me. It's constantly. Diogo Jota sukses menjadi perbincangan meski baru didatangkan ke Anfield di awal musim. Lantas bagaimana perjuangan Jota hingga akhirnya dia berhasil taklukkan hati para Kopites? It's wrong, I can't think right. I love the bird. Terlahir dengan nama Diogo Jose Teixeira da Silva pada 4 Desember 1996, pemain yang kini merupakan pemilik dari nomor punggung 20 The Reds Liverpool tersebut merupakan putra dari pasangan Isabel Silva dan Joaquim Silva di Masarelos, sebuah wilayah di kota Porto, Portugal. For your information, Masarelos sendiri merupakan sebuah wilayah yang didominasi oleh para mahasiswa dari Universitas Porto. Tak heran, terdapat banyak kedai kopi dan kafe sebagai tempat nongkrong dan bercengkerama untuk para penduduk. Selain itu, Masarelos juga terkenal sebagai salah satu kota sepak bola. Kota Porto memang rumah dari salah satu klub sepak bola terhebat di dunia, yakni FC Porto. Oleh karenanya, banyak dari anak-anak di Masarelos yang memiliki mimpi sebagai seorang pesepak bola profesional. Tak terkecuali dengan Diogo dan kakaknya. Kakak dari Diogo yakni Andre Silva juga sempat berkecimpung di dunia sepak bola. Dengan lingkungan yang akrab dengan pesepak bolaan menjadi lumrah apabila Diogo kecil berhasil tumbuh menjadi pemain hebat seperti saat ini. Dengan dukungan dari kedua orang tuanya, Diogo dan sang kakak pun dapat memulai petualangannya sebagai pesepak bola. Diogo memulai karirnya sejak masih kanak-kanak. Di usianya yang ke-9, Diogo kecil sudah tergabung ke sebuah klub bernama Gondoma. Klub ini merupakan sebuah klub kecil yang berada tak jauh dari kandang FC Porto. Tak butuh waktu lama, Diogo kecil berhasil mencuri perhatian banyak orang di Gondoma. Sontak, ia pun seringkali dikelompokkan dengan anak-anak yang lebih tua darinya. Menyadari potensinya tersebut, Diogo akhirnya memutuskan untuk hengkang ketika beranjak dewasa. Pada tahun 2013 atau ketika usianya sudah menginjak 17 tahun, Diogo pindah ke Paços de Ferreira. Paços de Ferreira sendiri merupakan sebuah klub yang terkenal berhasil mengorbitkan banyak bintang. Pada saat ini, Diogo mulai mendapatkan nama panggilan. Meski nama lengkap Diogo Jose Teixeira da Silva, ia mulai dipanggil dengan nama Jota. Jota sendiri merupakan cara orang Portugis mengeja huruf C dalam bahasa Portugis. Oleh karenanya, bila diartikan secara harafiah, nama Diogo Jota sama dengan Diogo J dalam bahasa Indonesia. Tergabung ke tim U17 Paços de Ferreira, performa Jota semakin tokcer. Ruben Carvalho, manajer Paços de Ferreira U17, yang saat itu mengasuh Jota mengaku kepada media bahwa sang pemain tampil sangat cemerlang. Jota pernah mencetak 5 gol dengan bermodalkan hanya 2 pertandingan. Ia pun hanya tampil sekitar 100 menit dari 2 pertandingan tersebut. Peristiwa fenomenal tersebut berhasil mempromosikan Jota ke tim utama atas rekomendasi dari Ruben Carvalho. Pada musim 2014-2015, Jota tergabung ke skuad utama Paços de Ferreira dan ia berhasil menjalani debut pada 19 Oktober 2014 menghadapi Atletico SC. Meski ia tak berhasil mencetak gol, ia turut membantu timnya unggul 4-0 di laga tersebut. Pada saat itu, pemain yang digadang-gadang akan menjadi penerus CR7 tersebut memang masih sangat muda dan belum dapat menembus skuad utama klubnya. Oleh karenanya, Jota hanya dipercaya untuk tampil di pertandingan non-liga. Gelandang sayap dengan tinggi 178 cm itu baru melakukan debutnya pada kompetisi utama Primeira Liga pada 20 Februari 2015 dengan tampil sebagai pemain cadangan pada laga kontra Vitória de Guimarães. Pada 17 Mei, Jota akhirnya berhasil cetak gol. Tak tanggung-tanggung, kali ini dia cetak 2 gol secara sekaligus dalam pertandingan menghadapi Académica de Coimbra. Skor berakhir 3-2 untuk kemenangan Paços de Ferreira. Sumbangan gol Jota ini menjadikannya pemain Paços de Ferreira termuda yang berhasil cetak gol. Brace yang dicetak Jota juga menjadikannya pemain termuda setelah Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak 2 gol di ajang Liga Portugal.
Musim berikutnya, penampilan Jota makin menggila. Total, ia berhasil catatkan 14 gol plus assist di akhir musim 2015-2016. Dengan demikian, ia berhasil memecahkan rekor sebagai pemain berusia 19 tahun pertama yang berhasil cetak lebih dari 12 gol dalam satu musim. Raihannya tersebut membuat Jota terpilih sebagai Best Young Player di ajang Primeira Liga. Tak ingin kehilangan pemain terbaiknya, lantas di tahun 2015 kontrak Jota pun diperpanjang oleh pihak manajemen Paços de Ferreira hingga tahun 2020. Pada saat itu, rumor mengenai kepindahan Jota memang bermunculan. Ia diisukan akan segera bergabung dengan klub raksasa Portugal. Namun, pada akhirnya, pada tahun 2016 atau setahun setelah perpanjangan kontrak, Jota justru direkrut oleh klub papan atas asal negeri tetangga, Atletico Madrid. Klub besutan Diego Simeone itu dikabarkan harus mengeluarkan kocek sebesar 7 juta euro untuk mendapatkan Jota. Melihat Jota masih berusia muda, Los Rojiblancos memutuskan untuk kembali meminjamkan sang pemain ke klub lain. Keputusan ini diambil Atletico agar Jota mendapatkan jam terbang yang tinggi. Akhirnya, Jota pun bergabung dengan FC Porto. Hal yang sangat besar tentunya mengingat FC Porto merupakan klub impian bagi para anak-anak Mazzarelos seperti Jota. Membela klub kota kelahirannya membuat karir Jota semakin cemerlang. Bersama klub berjuluk Invicta ini, Jota berhasil mencetak gol pertamanya di ajang Champions League. Golnya tersebut ia sarangkan ke gawang Leicester City FC, skor berakhir 5-0 untuk Porto. Gol Jota tersebut menjadikannya pemain Porto termuda yang berhasil cetak gol di laga Champions League. Bermain di Estadio do Dragão, Jota juga menjadi sangat akrab dengan pemain muda milik Porto lainnya, yakni Ruben Neves. Dikabarkan keduanya kini menjadi sahabat dekat. Pada akhir musim, Jota tampil 27 kali dan mencetak 8 gol. Setelahnya, kejutan pun terjadi. Alih-alih kembali ke Wanda Metropolitano untuk bergabung dengan Atletico Madrid, Jota malah memutuskan untuk pindah. Klub yang ia tuju juga sangat mengejutkan, yakni Wolverhampton Wanderers. For your information, Wolves sendiri saat ini masih berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris dan belum tergabung ke Premier League. Menanggapi hal itu, ia mengatakan butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan pindah ke Wolverhampton. Keluarga dari Jota juga meragukan keputusan Jota untuk meninggalkan klub papan atas Spanyol demi klub semenjana kasta kedua Inggris. Namun, Jorge Mendes, super agen sepak bola yang kondang sekaligus agen dari Jota, berhasil meyakinkan keluarga sang gelandang itu untuk mendukung keputusan sang pemain. Kepindahan Jota ke Wolves juga menyusul sang sahabat Ruben Neves yang terlebih dahulu hengkang ke Molineux Stadium. Selain itu, Jota juga yakin akan proyek yang diusung oleh pelatih anyar Wolves yang juga berasal dari Portugal, Nuno Espirito Santo. Sang pelatih melalui Nuno Revolution Project bertekad untuk membawa kesuksesan bagi klub berlambang serigala tersebut. Guna menggenapi Nuno Revolution Project, Nuno memboyong sejumlah pemain asal Portugal yang penuh potensi seperti Ruben Neves, Helder Costa, Ivan Cavaleiro, Rui Patricio, Joao Moutinho, Pedro Goncalves, dan tak terkecuali Diogo Jota. Kepindahan Jota dari Atletico ke Wolverhampton ini awalnya hanya bersifat pinjaman selama satu musim. Meski mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga, kepindahan Jota ke negeri Ratu Elizabeth justru mengundang emosi dari para supporter Porto. Para supporter Porto kecewa harus kehilangan salah satu putra daerah terbaiknya, sekaligus kecewa dengan keputusan Jota yang justru lebih memilih untuk bergabung dengan klub entah asal-usulnya dari negeri tetangga. Diragukan oleh banyak pendukung dari negara asalnya, pemain dengan tinggi 178 cm itu tak tinggal diam. Jota melalui wawancaranya dengan media The Guardian mengaku bahwa di negeri asalnya banyak yang tak mengerti akan keputusannya tersebut. Ia juga mengaku bahwa hanya ada sedikit orang yang mengerti dan mendukung kepindahannya ke Wolverhampton tersebut. Namun tampaknya keputusan Jota untuk pindah ke Wolves sangatlah tepat. Ia berhasil menjadi pemain kepercayaan sang manajer dan berhasil mencetak 17 gol dari 44 pertandingan pada musim pertamanya membela The Wolves.
Dengan apiknya penampilan Jota selama merumput di Molineux membuat dirinya dipermanenkan oleh Wolverhampton. Pihak klub pun menebus Jota dari Atletico dengan mahar sebesar 14 juta pounds. Terkadang, untuk menggapai impian kita harus mengambil risiko. Ungkap Jota setelah berhasil membawa Wolverhampton juara EFL Championships sekaligus promosi ke Premier League. Tangan dingin Nuno Espirito Santo dan sekumpulan pemain Portugal yang ia boyong di awal musim berkontribusi besar atas kembalinya The Wolves ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ada fakta unik ketika mengenai nama punggung yang selama ini dikenakan sang pemain. Meski akrab disapa dengan nama Jota, nama di jersey pemain kelahiran Porto tersebut tak tertulis Jota, melainkan ditulis dengan nama Diogo J. Jota pun berhasil melakukan debut di Premier League pada 11 Agustus 2018. Gol pertamanya di ajang ini ia cetak ke gawang Chelsea pada 5 Desember 2018. Sebulan setelahnya, tepatnya pada 19 Januari 2019, Jota berhasil catatkan hat-trick pertamanya di Premier League. Hat-trick ini juga menjadi hat-trick kedua Jota sepanjang karirnya. 3 gol tersebut ia cetak ke gawang Leicester City dan Wolves pun berhasil menang dengan skor 4-3. Musim pertamanya di Premier League, Jota berhasil cetak 7 gol dari 34 pertandingan. Meski terlihat sedikit, catatan ini sejatinya termasuk impresif mengingat Jota bermain di posisi sayap dan ini merupakan musim pertamanya di Premier League. Musim 2018-2019 juga menjadi musim pertama The Wolves kembali ke Premier League. Meski demikian, Wolves justru bisa langsung tembus ke kompetisi Eropa. Mereka pun berlaga di Europa League pada musim 2019-2020 dan di musim 2019-2020 catatan Jota mengalami peningkatan. Ia berhasil cetak 16 gol dari 48 pertandingan. Namanya pun semakin dikenal dunia hingga pada akhirnya ia direkrut oleh sang juara Premier League, The Reds Liverpool. Dana yang dibutuhkan untuk memboyong Jota ke Anfield terbilang cukup pantas, yakni sebesar 41 juta pounds. Kepercayaan besar Jurgen Klopp atas Jota juga berhasil dibayar lunas. Jota menjadi pemain pertama setelah Robbie Fowler yang berhasil mencetak 7 gol dari 10 pertandingan. Dengan usianya yang baru menginjak 24 tahun pada 4 Desember 2020, karir Jota diyakini akan semakin mengalami perkembangan ke depannya. Hingga video ini dibuat, Jota juga telah mencetak 3 gol dari 8 pertandingan untuk Portugal. Meski masih berusia muda dan diprediksi akan memiliki masa depan cerah, sang gelandang masih perlu membuktikan dirinya di hadapan para Kopites. Apabila ia berhasil mendulang berbagai gelar juara bersama Liverpool, tak mustahil bagi Jota untuk dinobatkan sebagai legenda The Reds di masa depan. Dari perjalanan karir Jota, kita dapat belajar bahwa untuk menggapai sebuah impian dan keinginan, kita perlu mengambil risiko yang cukup besar, tak peduli apa yang dikatakan orang. Kehadiran Jota juga turut berhasil mentransformasikan Wolverhampton dari sebuah klub yang diragukan oleh banyak orang menjadi klub yang mampu bersaing di papan atas Premier League. Nah, bagaimana menurut kalian, Caps? Seperti apa Diogo Jota di mata kalian? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari K-Popball TV. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!